Oke, kali ini gue mau buat video soal review timnas Indonesia melawan Yordania dan juga beberapa hasil match dari Piala Presiden. Gue mulai dulu dari Piala Presiden, dimana Persis Solo dan PSS Sleman seri 0-0. Dan di laga ini, di babak pertama gue mau bahas bagaimana permainan cukup berimbang. Persis dari sejak menit awal terus ngepres Sleman 3 orang langsung, dan Sleman yang gue kagumnya terhadap Coach Seto ini ya, selaku pelatih PSS Sleman, dia bisa melatih anak asuhnya dengan pemain yang bisa dibilang pas-pasan, gak ada pemain bintang di sana, tapi bisa keluar dari tekanan dengan memainkan bola-bola pendek, passing-passing jangka pendek dan build up dari belakang. Kipernya juga bisa main dengan kaki sehingga bisa keluar dari tekanan, dari pressing dari Persis Solo. Beberapa kali terlihat seperti itu ya. Dan Coach Seto kalau menurut gue dengan materi pemain yang biasa aja, dia bisa membangun filosofi permainan sesuai dengan kapasitas pemain yang dia miliki. Seperti ini tentunya akan menjadi suatu prospek di mana liga yang menjadi ajang sesungguhnya tentunya, karena maraton ya, karena ini Piala Presiden hanya pramusim, tapi tetap bergengsi ya karena ada hadiahnya tentunya. Nah, di babak pertama cukup berimbang, Persis mengincar menyerang terus, sementara Sleman lebih mengandalkan build up dari belakang dan juga serangan cepat dari wing-wingnya yang kencang, di mana Persis Solo melalui Gavin Kwan berapa kali mendapatkan peluang di sana, dan juga tapi sayangnya mereka belum bisa mendapatkan peluang yang benar-benar matang ya. Sementara Sleman dapat satu peluang di kotak penalti, tapi sayangnya masih keblok oleh Fabiano di sana. Dan ya, praktis babak pertama sangat seru untuk ditonton. Kedua tim bermain terbuka, saling menyerang ya. Nah, masuk di babak kedua, Persis melakukan beberapa pergantian pemain dengan memasukkan pemain muda di babak kedua. Dan di babak kedua Persis lebih mendominasi pemainannya. Mereka lebih pegang bola, ball possession, lebih berinisiatif untuk mengambil bola, dan tapi sayangnya peluang yang mereka ciptakan berhasil dimentahkan semua oleh kipernya Sleman, Emre Duan. Di laga ini tampil sangat bagus. Pembacaan bolanya, reading the game, tangkapannya semua lengket, bola atas kuat, refleksnya juga bagus. Di match ini Emre Duan jadi man of the match kalau gue bilang. Di babak kedua Sleman tidak sama sekali nggak bisa menggigit, tidak mendapatkan peluang apa-apa. Mereka hanya melakukan reaction football, menunggu dan mengincar counter attack dari Persis Solo. Sementara Persis terus menerus menekan melalui tengah, melalui crossing dan juga through pass, tapi masih saja gagal. Dan praktis hasil 0-0 hasil yang layak lah untuk match ini. Dan Emre Duan sampai penalti pun dia bisa tepis ya, luar biasa, salut lah. Dan di laga selanjutnya ada Arema yang kalah dari PSM di kandang sendiri 0-1, gol cepat Wiljan Pluim. Dan setelah itu ya praktis Arema terus menerus menggempur PSM, tapi sayangnya yang menjadi problem Arema di match ini, apalagi terutama di babak pertama, terlalu banyak long ball. Arema terlalu banyak melakukan long ball yang tidak efektif, padahal di depan mereka tidak punya goal getter. Kehilangan Carlos Fortes di kubu Arema sangat berpengaruh, karena end passing yang tercipta dari long ballnya Arema ataupun dari lini tengahnya Arema tidak ada yang bisa tidak ada yang disuplai di depan gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut gue sudah sebaiknya lah Arema untuk mencari striker asing baru ya, untuk menyongsong liga, supaya di depan nanti ada goal getter yang bisa disuplai. Nah,
Di babak pertama passingnya sangat jelek ya. Arema terlalu banyak long ball yang nggak nyampe sehingga nggak ada kreativitas, membuat PSM juga bisa keluar dari tekanan itu. Dan PSM juga di babak pertama setelah gol itu juga beberapa kali melakukan tekanan di sepertiga pertahanan Arema, tapi ya gak ada yang benar-benar matang. Dan Pluim, PSM benar-benar digendong Pluim ya. PSM tanpa Pluim di timnya benar-benar sangat berpengaruh. Pluim bisa menjadi pembagi bola, otak serangan, dan bisa menjadi finisher juga di kubu PSM. Masuk di babak kedua, Arema lebih memegang kendali permainan dan memasukkan striker juga, tapi tetap saja bagaimana end passingnya Arema itu banyak yang gak nyampe, dan juga tidak ada striker yang menggigit di depan sehingga lini pertahanan PSM bisa menanggulangi itu. Sementara PSM di babak kedua lebih mengandalkan counter attack lewat sayap, namun banyak yang gagal juga, tidak efektif. Dan Pluim juga sempat melakukan beberapa kali ancaman namun bisa digagalkan, dan alhasil Arema kalah. Dan ya, ini tentunya menjadi warning untuk Arema, harus membeli striker asing baru ya, yang gacor untuk disuplai. Itu menjadi PR Arema. Sementara Indonesia harus kalah 1-0 dari Yordania, sangat disayangkan. Dan kalau melihat line up yang diturunkan, masih 3-4-3 dari Sintayong, cuman Dimas Derajat kali ini main sebagai target man, dan juga Witan sejak awal. Dan di 20 menit babak pertama itu Indonesia benar-benar digempur habis-habisan sama Yordania. Yordania seperti yang gue bilang di preview, mereka benar-benar mengandalkan bola-bola direct, bola-bola silang direct ke depan langsung ataupun crossing ke pertahanan Indonesia. Dan 20 menit benar-benar Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar kacau balau, ditekan terus. Alhasil dan Indonesia mulai terlihat mulai bisa keluar dari tekanan pelan-pelan semenjak dari menit 30 sampai ke penghujung awal babak pertama. Dan Indonesia sempat menciptakan beberapa peluang lewat Sadil, syuting luar kotak penalti, dan juga beberapa crossingnya Arhan yang mengarah ke Dimas Derajat, namun sayangnya masih belum bisa di on target. Dan ya, praktis babak pertama Indonesia, apalagi menjelang di akhir babak pertama, cukup sudah bisa keluar dari tekanan sebenarnya. Cuman ya Yordania menekan Indonesia lewat bola-bola directnya. Nah, masuk di babak kedua, sayangnya Indonesia kebobolan. Yordania memang mereka benar-benar mengandalkan keunggulan mereka dari segi postur ya, dan juga akurasi long passing mereka yang akurat. Dan bola direct dari tengah ke belakang garis pertahanan kita itu telat tarik offside, dan pemain Yordania cerdik memanfaatkan space di belakang itu dan tinggal tepin aja gol. Dan setelah itu pun pemain Yordania yang gue lihat mereka sedikit mengendurkan temponya. Mereka setelah unggul mengendurkan temponya untuk menyerang Indonesia. Memang mereka sesekali melakukan shooting luar kotak penalti, tapi itu pun sering melambung. Dan juga Yordania masih saja mengandalkan bola-bola direct ke depan, bola-bola crossing. Mereka istilahnya Yordania menang di laga ini karena memang mereka memanfaatkan keunggulan mereka dari segi postur dan juga akurasi passing mereka jarak jauh terutama yang lumayan akurat lah. Dan Indonesia sebenarnya kebobolan di awal babak kedua. Mereka masih punya waktu, timnas kita masih punya waktu setengah jam lebih untuk bisa mencari gol. Tapi mau gimana coba mencari gol? Passing aja amburadul, passing jarak pendek 10-15 meter aja amburadul. Ditambah lagi permainan timnas kita long ball terus yang gue lihat. Dan tentu ini penurunan ya. Kenapa nggak bermain jangan bola-bola passing
pendek, combination play seperti pada saat melawan Kuwait. Kenapa harus bermain long ball, gak sabaran, langsung ke depan, melebar ke sayap dan sebagainya? Itu yang sangat kusayangkan. Padahal waktu masih banyak buat Indonesia buat mengejar ketertinggalan. Faktor yang buat kekalahan Indonesia itu di situ. Passingnya jelek dan terlalu banyak long ball. Tidak berusaha bermain sabar, build up dari belakang, dan bermain combination play lewat dual pemain, wall pass dan sebagainya. Dan masuknya Lily Pali, Irfan Jaya juga tidak memberikan efek apa-apa, karena ya kembali lagi permainan timnas kita tidak memainkan bola-bola sebagaimana pada saat melawan Kuwait di babak pertama kemarin ya, bermain bola-bola pendek. Sangat disayangkan. Dan Nadeo, kalau dibilang pemain terbaik dari Indonesia, aku bilang Nadeo ya. Dan karena Nadeo dari sejak babak pertama, terlepas dari gol dia kebobolan itu, dia banyak sekali melakukan save buat gawang kita, dan juga melakukan save penalti terhadap Yordania. Dan Nadeo is the best player lah, satu-satunya di timnas Indonesia di laga ini. Klok yang sebelumnya bermain luar biasa di Kuwait, di laga ini sama sekali menurun performanya. Tidak bisa mengontrol lini tengah, tidak bisa mengalirkan bola dengan lancar, tidak bisa menjaga kedalaman dengan baik. Sangat menurun lah. Kambuaya juga sama, permainannya tidak kelihatan. Ada satu momen dia bisa passing ke Lily Pali saat counter, tapi dia kelamaan pegang bola. Dan juga itulah, lini tengah kita sangat kalah dominan lah istilahnya. Tidak berani untuk pegang bola, di samping passingnya jelek dan juga terlalu banyak long ball. Sementara ya melihat peluang Indonesia di laga terakhir, tentunya Indonesia tidak cukup hanya untuk menang, karena harus bisa menang dengan skor mencolok juga melawan Nepal untuk bisa bersaing menjadi runner up terbaik dari grup yang lain. Ya semoga lah Sintayong bisa memberikan menampol anak asuhnya lah, untuk bisa segera cepat reset untuk menatap laga selanjutnya. We'll see seperti apa ya. Itu aja sih. Thanks for watching.